Ciao netizens, welcome to my channel. Balik lagi sama gue Prima Aksara di segmen Ngebahas Sejarah. Ini adalah segmen terbaru dari channel YouTube gue. Di sini, gue akan membahas berbagai sejarah menarik yang ada di Indonesia dan juga di internasional. Wow, ya ampun, ini baru episode pertama dan dandanan gue kayak gembel gini. Kasian lah netizens yang udah subscribe gue capek-capek kalau penampilan gue jelek kayak gini. Ya udah deh, daripada ngecewain kalian, gue ganti dulu. Mihrimah lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1523 di Istanbul, Turki, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman the Magnificent. Ibu Mihrimah adalah Hurrem Sultan, yang merupakan putri pendeta ortodoks asal Ukraina, yang merupakan selir sultan pada saat itu. Mihrimah memiliki nama yang memiliki arti yang sangat indah, yaitu Mih yang berarti bulan, dan Irmah yang berarti matahari dalam bahasa Persia. Mihrimah menikah pada usia 17 tahun, tepatnya pada tanggal 26 November tahun 1539 di Istanbul. Mihrimah menikah dengan Rustem Pasha, yang merupakan gubernur Diyarbakir asal Kroasia. Pesta pernikahan Mihrimah berlangsung meriah bersamaan dengan pesta khitanan dua adik laki-lakinya, yakni Shehzade Bayezid dan Shehzade Cihangir. 5 tahun kemudian, Rustem Pasha dipilih oleh Sulaiman menjadi Perdana Menteri. Dari pernikahannya dengan Rustem, Mihrimah memiliki 2 anak yang bernama Humaysa Sultan dan Shehzade Osman. Sebagai putri raja, Mihrimah juga menjadi penasihat Sultan Sulaiman dan orang kepercayaannya, terutama setelah ibunya Hurrem Sultan meninggal. Dia juga menjadi kerabat terdekat Sultan setelah keluarga Sultan lainnya, seperti Pargalı Ibrahim Pasha, Hatice Sultan, dan Shah Sultan meninggal. Jika sebelumnya Hurrem Sultan ibu Mihrimah pernah berkorespondensi dengan Sigismund II, Raja Polandia, serta Grand Duke of Lithuania, sepeninggal Hurrem, Mihrimah melanjutkan hubungan diplomatiknya dengan kerajaan Polandia dan Lithuania. Mihrimah juga banyak berkontribusi dalam bidang politik dan kenegaraan. Salah satu kontribusinya yang terkenal adalah mendesak Sultan untuk menaklukkan Malta pada tahun 1565, serta menaklukkan Hungaria pada tahun 1566. Mihrimah yang merupakan perempuan terkaya pada masa itu juga banyak menyumbangkan dana untuk keperluan peperangan. Ia membangun 400 kapal fleet yang besar untuk mendukung perang Malta, serta meminjamkan 50.000 koin emas untuk memenuhi logistik peperangan. Pada tahun itu juga, terjadi krisis pangan di Italia akibat gagal panen dan penutupan pasar gandum yang disebabkan oleh perang Ottoman dan Malta. Di sini, Mihrimah Sultan mengambil peran sebagai negosiator yang berkorespondensi dengan Duta Besar Ragusa dari Italia. Ia juga meminta Laksamana Ottoman, Kapedan Piale Pasha, untuk menghentikan penyerangan kepada kapal-kapal Ragusa, sehingga mereka dapat mengimpor pasokan gandum dari berbagai wilayah Ottoman. Atas kontribusinya dalam bidang politik dan kenegaraan, Mihrimah Sultan diangkat menjadi Valide Sultan bagi adiknya Sultan Selim II ketika ayahnya wafat. Di sini, Mihrimah banyak mendukung Selim dan menjadi penasihat bagi banyak urusan negara, serta melanjutkan perannya sebagai Valide Sultan yang merupakan posisi tertinggi di harem Istana Topkapi hingga kematian Selim pada tahun 1574.
Mihrimah juga terkenal karena kedermawanannya. Ia banyak meminjamkan uang ke perbendaharaan dan menyumbangkan kekayaannya untuk amal. Mihrimah juga mendirikan yayasan untuk memasok besi tempa yang digunakan untuk memperkuat tentara dan angkatan laut. Tidak hanya di Turki saja, Mihrimah juga banyak beramal di luar Turki, seperti melakukan perbaikan Ain Zubaidah di Yordania, serta memperbaiki saluran air di Mekah dan Madinah. Yayasan Mihrimah Sultan yang paling terkenal adalah dua kompleks masjid di Istanbul yang menyandang namanya. Kompleks masjid itu terletak di Dermaga Üsküdar, sementara yang lainnya terletak di Edirne Kapı, di tembok barat kota tua di atas 7 bukit tertinggi di Istanbul. Pembangunan kompleks masjid itu dimulai tahun 1540 dan selesai pada tahun 1547. Kompleks bangunan masjid ini terdiri dari air mancur, waduk, madrasah, sekolah dasar, imaret, serta penginapan. Di sini juga terdapat kolam-kolam yang berisi dari mata air yang berasal dari kanal-kanal dari wilayah Baklarbashi dan Ishardiye. Masjid ini memiliki kubah berdiameter 20 meter dan tinggi 37 meter. Di sisi utara dan selatan, didukung oleh 3 kolom granit terbuka ke lorong samping, dengan galeri di atas masing-masing dengan 3 kubah. Ada cerita menarik mengenai masjid ini yang akan saya jelaskan di pembahasan berikutnya. Masih berkaitan dengan kisah di balik Masjid Mihrimah Sultan yang terkenal tadi, ada kisah cinta unik dan sedikit tragis yang terjadi antara Mihrimah Sultan dengan arsitek terkenal Ottoman, Mimar Sinan. Syahdan, Mimar Sinan melihat Mihrimah Sultan saat ia menemani Sultan Sulaiman selama Perang Moldova. Untuk membuat Mihrimah terkesan, Mimar Sinan segera menyelesaikan jembatan yang dirancangnya, yang terletak di Sungai Prut, hanya dalam waktu 13 hari. Singkat cerita, Mimar Sinan segera menemui Sultan Sulaiman untuk melamar Mihrimah. Tapi naas, lamarannya ditolak. Akhirnya, untuk melampiaskan rasa sakit hatinya, ia menuangkannya dalam karya arsitekturnya. Kebetulan, Mihrimah Sultan berencana membangun sebuah masjid besar, dan Mimar Sinan menyanggupi untuk merancangnya. Masjid ini dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama, masjid ini dibangun di Istanbul bagian Asia pada tahun 1548. Kemudian, masjid kedua dibangun di Edirne Kapı, Istanbul bagian Eropa pada tahun 1562. Ia mendesain Masjid Sultan Mihrimah di Üsküdar menyerupai siluet seorang perempuan yang mengenakan gaun yang menyapu tanah. Sementara itu, ia juga memasang lampu gantung di dalam masjid itu dengan ukiran di menaranya yang dirancang untuk menggambarkan seorang perempuan yang berambut panjang dan indah. Kedua masjid ini dibangun berdasarkan perhitungan matahari terbit dan terbenam yang sangat tepat. Pada 21 Maret atau bertepatan dengan hari lahir Mihrimah Sultan merupakan spring equinox atau penanda awal musim semi. Pada saat itu, matahari merah tua akan terbenam di belakang menara tunggal masjid di Edirne Kapı. Selanjutnya, bulan akan muncul secara bersamaan pada waktu senja di antara 2 menara masjid di Üsküdar. Matahari dan bulan, Mihrimah, sesuai dengan nama agung sang sultana. Oleh karena itu, mahakarya yang ia bangun untuk Mihrimah Sultan diyakini sebagai cerminan cinta abadi sang arsitek yang bertepuk sebelah tangan untuknya. Meski kejadian ini masih simpang siur,
berbagai sumber sejarah Ottoman dan catatan asing dari Italia menunjukkan bahwa Mihrimah, Hurrem, dan Rustem berkoalisi untuk melenyapkan Mustafa agar putra dari Hurrem bisa naik tahta menggantikan Sultan Sulaiman ketika ia wafat. Singkat cerita, persaingan berakhir dengan dieksekusinya Syahzade Mustafa pada tahun 1553 selama perang melawan dinasti Safavid dari Persia, berkat tuduhan bahwa Syahzade Mustafa berkhianat dan berkolaborasi dengan Shah Tahmasp dari Iran. Selanjutnya, ia juga memiliki kontroversi karena dianggap berperan dalam eksekusi Perdana Menteri Kara Ahmed Pasha pada tahun 1555 dan diusirnya adik Sultan Sulaiman yang bernama Fatma Sultan pada tahun yang sama. Tujuannya untuk memberi jalan bagi kembalinya Rustem agar naik lagi menjadi Perdana Menteri. Meski kasus ini masih kontroversi dan terkesan sadis, ketakutan Mihrimah terhadap Mustafa bukannya tidak masuk akal. Karena jika Mustafa naik tahta menjadi sultan, semua adik laki-laki Mihrimah yang tersisa, yaitu Selim, Bayazid, dan Cihangir, kemungkinan akan dieksekusi sesuai dengan hukum fratricide atau kebiasaan membunuh saudara pada dinasti Ottoman yang mengharuskan semua saudara sultan yang baru untuk dieksekusi agar menghindari permusuhan di antara mereka dan mencegah terjadinya kudeta. Tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana kehidupan Mihrimah Sultan setelah meninggalnya adiknya, Sultan Selim II pada tahun 1574. Beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa ia kehilangan semua kekuatan dan pengaruhnya, lalu pensiun di Istana Lama di Edirne. Akan tetapi, beberapa sumber lain menerangkan bahwa Mihrimah masih mempertahankan posisinya sebagai Valide Sultan di Istana Topkapi dan tetap berbagi kekuasaan dengan Nurbanu Sultan. Hal ini terjadi hingga kematiannya sendiri. Mihrimah meninggal di Istanbul pada tanggal 25 Januari tahun 1578 pada masa pemerintahan keponakannya, Sultan Murad III. Ia dimakamkan di Kompleks Masjid Sulaimaniye, sehingga ia menjadi satu-satunya anak Sultan Sulaiman yang dimakamkan bersama dengannya.